Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Ibu Rukaya SPDMPD selaku mentor dan pendamping kami, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan yang mengikuti seminar orientasi P3K kurikulum pengenalan dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Semarang. Di sini saya akan memaparkan sebuah laporan. Sebelum saya paparkan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk nama Novi Judianto, untuk alamat Jaringan RT 06 RW 02 Kecamatan Banyumanik, untuk unit kerjanya di SD Negeri Kawengen 01. Di sini untuk visi Kabupaten Semarang yaitu untuk bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri atau bisa disingkat dari berdikari dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Oke, untuk misi Kabupaten Semarang: 1. Meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua, meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri, pertanian, pariwisata atau bisa disingkat dari Intan Pari, perdagangan, jasa, serta sektor lain yang berwawasan lingkungan. Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional. Dan yang keempat, meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah. 5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan. 6. Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya. Dan yang ketujuh dan terakhir itu meningkatkan pemberdayaan pemuda olahraga serta melestarikan seni dan budaya lokal. Oke, untuk visi dan misi SD Negeri Kawengen 01 yaitu untuk visinya terwujudnya murid yang beriman, bertakwa, berkarakter, berprestasi, cinta lingkungan, dan santun dalam berperilaku. Dan sedangkan untuk misinya yaitu untuk mewujudkannya sekolah menentukan langkah-langkah strategis dinyatakan dalam misi sebagai berikut: menumbuhkan semangat berprestasi dan berbudi luhur berdasarkan INTA, membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan pihak yang terkait, menumbuhkan semangat solidaritas terhadap sesama, menumbuhkan sikap cinta terhadap lingkungan. Oke, di dalam RHK saya atau rencana hasil kerja tahunan di SD Negeri Kawengen 01, saya mengambil peningkatan hasil belajar peserta didik melalui pembelajaran inovatif dengan metode crossword puzzle. Untuk identifikasi isu, sepengetahuan saya, untuk identifikasi isu itu permasalahan yang dihadapi di SD Negeri Kawengen 01, yaitu kesulitan peserta didik dalam memahami materi pada pembelajaran IPA.
Maka dari itu saya dalam mengambil masalah yaitu dengan memahami mata pelajaran IPAS dengan metode crossword puzzle tadi. Oke, untuk gagasan pemecah isu, untuk meningkatnya hasil belajar siswa melalui pembelajaran inovatif dengan metode crossword puzzle pada peserta didik kelas 4 SD Negeri Kawengen 01. Dalam menyusun dokumen perencanaan kegiatan, menyusun perencanaan pembelajaran yaitu ada tahapannya. Untuk yang satu, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Dan yang kedua, melakukan diskusi dengan mentor. Dan yang ketiga, melakukan diskusi dengan rekan guru atau rekan sejawat. Dan yang keempat, menyusun program perencanaan pembelajaran. Di dalam tahapan tersebut ada hasil kegiatannya atau output. Outputnya satu, tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan pembelajaran. Nilai akhlaknya satu, berorientasi pelayanan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dua, kompeten, berdiskusi dengan teman sejawat. Tiga, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Oke, setelah itu setelah terselesaikan menyusun, sekarang menyusun media pembelajaran. Dengan menyusunnya media pembelajaran ada tahapan juga. Satu, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, melakukan diskusi dengan mentor. Yang ketiga, melakukan diskusi dengan rekan guru. 4, analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 5, menyusun media pembelajaran berupa crossword puzzle. Hasil kegiatannya yaitu tersusunnya media pembelajaran berupa crossword puzzle. Nilai akhlaknya berorientasi pelayanan pemenuhan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kompeten, berdiskusi dengan teman sejawat. Yang ketiga, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, serta berintegritas tinggi. Untuk bentuk media crossword puzzle-nya Bapak Ibu, jadi nanti anak-anak suruh mengisi yang namanya ada landscape, ada yang potret. Untuk pelaksanaan dan tindak lanjut kegiatan, di pelaksanaannya ini juga ada tahapannya. Yang ke satu, menyampaikan tujuan. Yang kedua, pembelajaran dan memotivasi peserta didik. 3, mengorganisir siswa ke dalam kelompok belajar. Yang keempat, penjelasan tentang media pembelajaran berupa crossword puzzle tadi. Kelima, membimbing siswa dalam kelompok belajar itu dalam penggunaan media crossword puzzle tadi. Yang ketujuh, peserta didik membuat media peraga atau berupa puzzle sederhana. Hasil kegiatannya yaitu satu, siswa tertarik dengan langkah pembelajarannya. Dan yang kedua, siswa berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran tersebut. 3, siswa mulai memahami materi IPAS itu. Dan yang keempat, terwujudnya alat peraga yang dibuat oleh peserta didik. Nilai akhlak. Di nilai akhlak di pelaksanaan dan tindak lanjut ini, satu, berorientasi pelayanan memahami dan pemenuhan peserta didik. Dan yang kedua,
Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 3. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kesimpulan dari paparan ini yaitu dari hasil kebutuhan sekolah akan materi yang harus dikuasai peserta didik dan pembelajaran yang inovatif serta mengikuti perkembangan abad 21. Maka dengan pemanfaatan media LKPD Crossroad ini harapannya peserta didik dapat lebih mudah memahami materi, kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif, interaktif, dan menyenangkan, sehingga dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kemampuan kognitif peserta didik. Kegiatan ini selaras dan sejalan dengan misi pemerintah Kabupaten Semarang, yaitu meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sesuai dengan misi SD Negeri Kabupaten 1, yaitu menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan pihak yang terkait. Untuk selengkapnya paparan ini bagi yang belum paham bisa ditanyakan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk paparannya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Oh ya, KEK. Ya, untuk langkah-langkahnya ya, langkah-langkah pembuatan crossword puzzle tadi, kita membutuhkan yang namanya aplikasi aplikasi bukan apa, tapi aplikasi puzzle marker. Bisa diketik di Google puzzle dan marker, nanti akan ketemu pembuatan puzzle tadi. Dan itu dalam pembuatan puzzle harus menentukan topik yang akan dibuat. Nanti akan ada soal, ada yang menurun, ada yang mendatar. Nah, itu bisa dilakukan. Sudah? Oke, ada lagi? Oh, oke. Mengapa dalam metode pembelajaran Bapak metode bisa diulangi? Mengapa dalam metode pembelajaran Bapak memilih metode crossword puzzle? Oke ya. Kenapa saya memilih metode memakai media crossword puzzle tadi? Oke. Dikarenakan di era sekarang peserta didik itu susah banget dalam mengingat materi. Maka dari itu di pemakaian media ini peserta didik semua, entah itu gaya kinestetik, entah itu gaya visual atau auditory, itu bisa terlibat semua dalam penggunaan crossword puzzle tadi. Kalau yang bisa kinestetik itu bisa bermain dengan menempel-nempel di crossword puzzle tadi, dan yang seterusnya juga sama. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kalau sudah, saya akhiri. Terima kasih untuk rekan-rekan dan Bu Donanya. Bisa tanyakan. Ya. Yang lain tidak bertanya Bu. Sudah masih ada waktu. Saya ingin bertanya sedikit saja. Ini medianya crossword dan puzzle ya? Ya tidak. Nah sekarang saya tanyakan, ini berupa
saya melihat media LKPD. Apakah di LKPD-nya saja yang palsu atau medianya yang digunakan? Untuk media yang saya tampilkan di PPT itu bentuk LKPD-nya. Akan tetapi yang bentuk secara peraga itu ditempelkan bermain tempel di whiteboard. Nah, gitu. Jadi untuk model puzzle-nya itu seperti apa? Apakah berupa misalkan bingkai puzzle seperti itu atau bagaimana? Untuk bentuknya nanti bisa seperti gambaran dengan sistem tempel, Bu. Gambaran ukuran kertas yang plano. Nah, nanti ditempelkan di whiteboard, nanti anak-anak bisa menempel. Berarti puzzle-nya berupa gambar, Ya. gambar dan potongan kertas seperti Ya, itu. Nah sekarang yang berikutnya ini agar laporan dari Mas Taufik itu mantap. Kemudian dari puzzle itu rata-rata anak itu kan jenuh gitu. Ketika jadinya berapa puzzle yang dengan siapkan untuk bisa membuat anak tidak jenuh? Untuk pembuatan puzzle agar anak tidak jenuh itu hanya satu, Bu, akan tetapi beda bentuk gitu. Beda bentuk, ada yang potongan, ada yang tidak. Kan yang menentukan itu gaya belajar siswa tersebut gitu. Oke, itu Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk Pak.